Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjumlah 8 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Yosa Oktaviani, Alfisya Putri, Alisa Sani Mardia, Belinda Yulianti, Ahmad Zikron, Siska, Fizilalil Qurani, dan Sufen Retno. Nah, pada kali ini kami mengangkat tema kekuatan-kekuatan politik di Indonesia dan pengaruhnya dalam penentuan kebijakan studi kasus penambangan di Raja Ampat, Papua. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita minta kepada presentator pertama untuk menjelaskan terkait pengertian kekuatan politik. Kepada presentator pertama, Alfisya Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengertian kekuatan politik. Kekuatan politik merupakan konsep penting dalam ilmu politik yang berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, kebijakan publik, serta arah pemerintahan dalam suatu negara. Sumber-sumber kekuatan politik antara lain, yang pertama itu ada kekuasaan formal dari jabatan pemerintah, yang kedua kekuatan ekonomi dari kepemilikan modal, yang ketiga dukungan sosial dari masyarakat, yang keempat kekuatan ideologi atau gagasan, dan yang kelima kekuatan informasi dan media komunikasi. Selanjutnya, pengertian kekuatan politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert et al., menjelaskan bahwa kekuatan politik adalah kemampuan seorang aktor untuk membuat pihak lain melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak akan mereka lakukan tanpa adanya pengaruh tersebut. Yang kedua ada menurut Miriam Budiarjo, kekuatan politik adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku politik pihak lain sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingannya. Dan yang ketiga ada pengertian kekuatan politik menurut Max Weber. Weber menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan kehendaknya dalam suatu hubungan sosial meskipun menghadapi perlawanan dari pihak lain. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alfisya Putri. Untuk selanjutnya itu mengenai aktor-aktor kekuatan politik di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Alisa Sani. Kepada Alisa Sani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang aktor-aktor kekuatan politik di Indonesia. Yang pertama yaitu lembaga negara, yang kedua partai politik, yang ketiga kelompok kepentingan atau interest group, yang keempat kelompok penekan atau pressure group, selanjutnya media massa dan masyarakat sipil. Selanjutnya itu cara mengomunikasikan kekuatan politik. Yang pertama dengan kampanye politik, yang kedua dengan media massa dan media sosial, yang ketiga dengan lobby politik, yang keempat dengan pendidikan politik, dan yang terakhir yaitu mobilitas massa. Selanjutnya itu tentang proses pembentukan kebijakan politik. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan, lalu analisis masalah dan kebutuhan, selanjutnya menginformasikan rencana kebijakan, selanjutnya perumusan tujuan kebijakan, selanjutnya pemilihan model kebijakan, penentuan indikator sosial, dan yang terakhir membangun dukungan dan legitimasi publik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alisa Sani. Untuk selanjutnya itu akan dipaparkan terkait pengaruh kekuatan politik dalam pembentukan kebijakan yang akan dipaparkan oleh Belinda Yulianti. Kepada Belinda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya yaitu pengaruh kekuatan politik dalam pembentukan kebijakan. Yang pertama yaitu penentu prioritas dan arah kebijakan. Kekuatan politik, terutama pemerintah yang berkuasa, menentukan prioritas anggaran, program sosial, dan proyek infrastruktur. Yang kedua yaitu kristalisasi kepentingan politik. Kebijakan seringkali merupakan hasil negosiasi dan kompromi antara berbagai aktor politik seperti eksekutif, legislatif, dan kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan atau mengakomodasi pendukungnya. Selanjutnya yaitu pengaruh pada produk hukum. Karakter produk hukum atau responsif, demokratis atau ortodoks, dan konservatif sangat diwarnai oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Next. Selanjutnya dampak negatif dominasi politik. Jika terlalu dominan, kebijakan atau hukum dapat menjadi alat politik sempit, menyebabkan penurunan kualitas, ketidakpastian hukum, dan potensi konflik sosial. Dan terakhir yaitu pentingnya checks and balance. Untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan mekanisme checks and balance yang kuat seperti pengawasan DPR, peran MK, dan partisipasi publik agar kebijakan tetap berkeadilan. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Belinda. Untuk pemaparan selanjutnya terkait dampak kebijakan politik dalam kegiatan akan dipaparkan oleh Ahmad Zikron Irfani. Kepada Ahmad Zikron dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dampak kebijakan politik dalam kegiatan. Yang pertama itu dampak sosial ekonomi. Kebijakan yang baik dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, kebijakan yang buruk dapat memperlebar kesenjangan sosial. Yang kedua, stabilitas nasional. Kebijakan politik yang tidak inklusif dapat menyebabkan polarisasi, menurunkan kepercayaan publik, dan meningkatkan konflik sosial. Lanjut. Yang ketiga, efisiensi administrasi. Kebijakan publik menentukan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Yang keempat, kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh penguasa menentukan arah kurikulum, sumber daya, dan hasil belajar siswa. Yang kelima, pembangunan infrastruktur. Dinamika politik mempengaruhi prioritas dan kecepatan pembangunan infrastruktur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Zikron Irfani. Selanjutnya terkait kasus pembangunan nikel di Raja Ampat akan dipaparkan oleh Siska. Kepada Siska disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kasus penambangan nikel di Raja Ampat. Yang pertama kasusnya itu masalah kebijakan yang muncul. Pemerintah memberikan izin penambangan nikel di wilayah Raja Ampat yang merupakan kawasan konservasi laut dan destinasi ekowisata dunia. Aktivitas tambang dikhawatirkan merusak ekosistem laut, terumbu karang, dan sumber mata pencarian masyarakat lokal. Selanjutnya, sebagian tambang berada di pulau kecil yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Perbedaan perlakuan terhadap perusahaan tambang memunculkan dugaan konflik kepentingan dan memicu perdebatan kebijakan publik di tingkat nasional. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Siska. Untuk pemaparan selanjutnya kepada Zilalil dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aktor atau kekuatan politik yang terlibat. Yang pertama yaitu pemerintahan pusat, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua ada pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat. Yang ketiga ada perusahaan tambang, seperti PT Gang Nikel atau anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk, serta PT Kawai Sejahtera Mining dan PT Anugerah Surya Pratama. Yang keempat ada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada lingkungan dan wilayah adat. Dan yang kelima ada organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi. Yang ketiga, cara mereka mengkomunikasikan kepentingan. Yang pertama pemerintah, yaitu melalui kebijakan, melalui konferensi pers dan pernyataan resmi. Yang kedua yaitu perusahaan tambang. Mereka melalui laporan resmi, media, dan argumen terkait investasi, lapangan kerja, serta pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga ada masyarakat dan organisasi lingkungan melalui aksi protes, kampanye lingkungan, advokasi kebijakan, serta penggunaan media sosial dan media massa untuk membangun opini publik. Next. Selanjutnya pengaruh terhadap keputusan pemerintah. Yang pertama, kasus penambangan nikel di Raja Ampat menjadi perhatian nasional karena wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati laut tinggi dan merupakan kawasan konservasi serta ekowisata dunia. Yang kedua, tekanan publik dan advokasi organisasi masyarakat sipil mendorong pemerintah meninjau kembali izin usaha pertambangan atau IUP. Dan yang ketiga, pemerintahan kemudian mencabut beberapa izin tambang yang dianggap berpotensi merusak lingkungan atau tidak memenuhi syarat administratif. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fibi Lalil Quran. Untuk pemaparan selanjutnya itu kepada Sufen Ratno, kepada Sufen disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan dari terus tadi. Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta tekanan masyarakat. Polemik ini juga memperlihatkan konflik regulasi antara kebijakan pertambangan dan pelindungan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Selanjutnya, 5. Dampak kebijakan bagi masyarakat dan lingkungan. Yang pertama yaitu dampak bagi masyarakat. 1. Memberikan peluang kerja dan peningkatan pendapatan sebagai masyarakat lokal. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitar tambang. 3. Namun juga memicu konflik sosial antara kelompok yang mendukung tambang dan yang menolak karena khawatir terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian tradisional. Selanjutnya itu dampak bagi lingkungan. Yang pertama, berpotensi menyebabkan kerusakan hutan, terumbu karang, dan ekosistem laut akibat pembukaan lahan dan limbah tambang. Yang kedua, dapat menimbulkan sedimentasi dan pencemaran perairan yang mempengaruhi kehidupan biota laut. Yang ketiga, mengancam sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi sumber ekonomi utama di Raja Ampat. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Sufen Ratno. Nah, dari pemaparan yang telah dipaparkan teman-teman tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya kekuatan politik merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi proses politik, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik guna mencapai kepentingan tertentu. Nah, dalam sistem politik Indonesia, kekuatan politik tidak hanya dimiliki oleh lembaga negara, tetapi juga oleh partai politik, kelompok kepentingan, media massa, dan masyarakat sipil. Kekuatan politik dikomunikasikan melalui berbagai cara seperti kampanye politik, media massa dan media sosial, lobby politik, pendidikan politik, serta mobilisasi massa. Nah, dalam proses pembentukan kebijakan publik, kekuatan politik berperan dalam menentukan prioritas kebijakan, proses negosiasi kepentingan, serta arah produk hukum yang dihasilkan. Nah, oleh karena itu, diperlukan mekanisme check dan balance serta partisipasi publik agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil, demokratis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Nah, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Jika salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.